Baik, Ustaz Nabi, silakan mungkin mau ngasih kesimpulan Ustaz, karena kawan-kawan ada yang bertanya. Baik, kesimpulannya bahwa yang pertama surat Al-Fatihah ini Masya Allah ya, umul kitab ya. Jadi ketika dia punya nama berarti dia punya maksud, punya arti dan punya keistimewaan. Jadi yang kita baca tadi eh, di dalam tafsir Sofatut Tafasir karangan Profesor Dr. Muhammad Ali Asobuni ini dikatakan suratul Fatihah itu memiliki, di sini disebutkan 8 ya. Berarti kalau punya 8 ini kan keistimewaan ya. Mulai Alhamdulillah itu adalah pujian, Al-Fatihah pembuka, Umul Kitab pelindung kitab, As-Sabaul Mathani yang 7 yang diulang-ulang, As-Safi yang memberikan pertolongan ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi memberikan nama atau menghitung nama lain dari suratul Fatihah itu 12 nama. Berarti kan luar biasa. Dan tidak ada surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali suratul Fatihah yang memiliki keagungan. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu kalau dijelaskan secara rinci maka jatuhnya itu 30 juz tadi. Itu menjelaskan rinci daripada suratul Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu intisari daripada 30 juz tadi. Kemudian yang ketiga adalah suratul Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh surat-surat lainnya ya. Mulai dari nama, mulai dari fadilah, mulai dari keutamaan-keutamaan isi kandungannya. Jadi kandungannya itu lengkap, mulai dari asas, pondasi usuluddin ya, mulai dari tasrik, mulai dari ibadah, mulai dari tauhid, mulai dari puji-pujian, mulai dari macam-macam itu ada di dalam Al-Qur'an yang diringkas di dalam suratul Fatihah, yang dijelaskan di dalam surat-surat lain yang ada 30 juz. Yang keempat adalah bahwa suratul Fatihah ini dimulai dari Alhamdulillah. Jadi tolong camkan baik-baik. Yang namanya suratul Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Itu di dalam hadis-hadis yang banyak sekali ya, yang kita kaji sebelumnya. Nah, adapun ketika seseorang mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, itu adalah keutamaan. Karena keutamaan basmalah itu keutamaan yang luar biasa, sehingga kita harus melakukan setiap apa yang kita lakukan itu mulailah dengan bacaan basmalah. Jadi ini sudah klik ya. Kalau kita mulai dari baca Al-Quran basmalah, kita sholat basmalah, kita makan basmalah, kita bekerja basmalah, kita pergi basmalah, kita menolong orang basmalah, kita melakukan sesuatu basmalah. Sehingga ketika orang membaca basmalah, ketika membaca Al-Quran dimulai dengan basmalah, itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah mari kita bersungguh-sungguh mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kalau kita pengen dialog dengan Allah ya, kita bicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu isi kandungannya ya. Khususnya Ar-Rahman misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar bahwa Allah mengatakan, hambaku ini memujiku. Coba bayangkan. Ya kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu. Kita hanya baca saja. Ya, di dalam hadis qudsi yang saya baca di awal tadi, ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan, hambaku telah memuji kepadaku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mengatakan, hambaku telah memberikan sifat-sifat yang mulia kepadaku ya. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hambaku telah meminta urusannya untuk kepadaku, maka aku akan kabulkan ya. Jadi ketika kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita mintalah kepada Allah apapun yang kita minta. Karena pada saat itu Allah mengatakan hambaku ini menyerahkan urusannya kepadaku, maka akan aku kabulkan segala permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang benar. Maka ketika kita mengucapkan itu, kita punya pemahaman bahwa jalan yang benar ini adalah jalan Islam, jalan syariat Islam, jalan agama yang benar ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita membaca ini, maka kita sadar, kita minta pada Allah bahwa yang dimaksud jalan yang engkau beri nikmat adalah manhajnya Rasulullah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, wasolihin, para mujahidin ya. Ya kita mohon pada Allah, ya Allah, karena lemahnya kita, karena dhaifnya kita tidak punya daya dan kekuatan, kita mohon pada Allah supaya kita
berada di dalam jalan engkau yang engkau kasih nikmat, yakni jalannya orang-orang soleh, jalannya para muqarrabin, jalannya para nabi, para syuhada wa sholihin, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dari kalangan orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang Nasrani. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa Ustaz kepada Ustaz Nafi yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Fatihah. Insyaallah untuk pekan depan kita akan mengkaji tafsir surat An-Nas tadi ya. Insyaallah. Surat Fatihah, surat An-Nas. Baik kawan-kawan, mari kita tutup acara taklim ini dengan membaca kalimat doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jazakallah khairan katsiran. Insyaallah. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Ya.